Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum elektronika 2, modul yang pertama yaitu tentang penguat diferensial. Penguat diferensial sendiri adalah penguat yang memiliki dua input dan memperkuat sinyal tegangan pada kedua input tersebut. Adapun tujuan kita dalam melakukan praktikum ini adalah yang pertama, memahami bagaimana memperkuat lemah sinyal di tengah interferensi dengan penguat diferensial. Yang kedua, mengevaluasi peran masing-masing komponen rangkaian pada penguat diferensial. Yang ketiga, mengamati perilaku tahap penguat diferensial dengan transistor bipolar dengan berbagai konfigurasi. Yang keempat, mengamati, mengukur, dan menganalisa penguat diferensial mode dan common mode pada tahap penguat diferensial dengan berbagai konfigurasi. Pada praktikum ini kita melakukan 3 tahap percobaan, yaitu yang pertama, pasangan diferensial dengan bias resistor. Yang kedua, pasangan diferensial dengan bias cermin arus. Yang ketiga, pasangan diferensial dengan bias cermin arus dan beban aktif. Oke, kita ke tahap yang pertama, yaitu tentang pasangan diferensial dengan bias resistor. Nah, kita yang pertama yaitu tentang differential mode dengan menggunakan R biasnya itu sebesar 5 kilo ohm. Nah, untuk generator sinyal sendiri frekuensinya itu sebesar 1 kHz, dan untuk differential mode kita menggunakan amplitude sebesar 40 mV. Nah, untuk osiloskopnya sendiri, channel A nya itu saya hubungkan ke V0 negatif, si channel B nya itu saya hubungkan ke V0 positif. Untuk negatif channel A saya hubungkan ke kaki base transistor yang pertama, untuk si negatif channel B kedua yaitu saya hubungkan ke kaki base transistor yang kedua. Oke, di sini kita akan mengamati berapa nilai dari RC1, RC2, R bias, besar dari V0 negatif, besar dari V0 positif, dan grafik XY pada osiloskop. Oke, kita jalankan rangkaiannya. Hasil dari osiloskop menunjukkan seperti ini, di mana sinyal yang berwarna biru merupakan hasil output dari si channel B, sinyal yang berwarna merah merupakan hasil output dari si channel A. Dengan nilai RC1 sebesar 871 mikroampere, RC2 sebesar 3,06 mikroampere, untuk si V0 negatif itu sebesar 270 mV, untuk si RC2 itu sebesar 8,97 volt, dan untuk si R biasnya itu sebesar 883 mikroampere atau setara dengan 0,8 miliampere. Untuk grafik VTJ nya sendiri agar lebih mudah diamati, kita menggunakan amplitudenya itu sebesar 9 volt. Kita jalankan rangkaiannya. Grafik VTJ sama dengan grafik Y per X. Dan begini hasil rangkaian dari grafik VTJ nya. Oke, demikian untuk differential mode dengan resistor biasnya itu sebesar 5 kilo ohm. Sekarang kita ke common mode. Oke, kita ke yang kedua masih tentang dengan resistor bias dengan nilai resistor biasnya itu sebesar 5 kilo ohm, tetapi dengan mode common mode. Nah, pada percobaan ini kita akan mengamati berapa nilai RC1, RC2, V0 positif, V0 negatif, dan juga R biasnya, dan juga grafik VTC yang akan ditampilkan pada osiloskop. Untuk common mode sendiri, nilai dari amplitudenya itu adalah sebesar 9 pp, dan frekuensinya itu sebesar 1 kHz. Nah, untuk channel A nya itu saya hubungkan ke V0 negatif, untuk si channel B nya itu saya hubungkan ke V0 positif, dan untuk channel A negatif saya hubungkan ke kaki base dari Q1, untuk si channel B nya itu saya hubungkan ke kaki base si channel 2. Kita jalankan rangkaiannya. Maka grafiknya akan menunjukkan seperti ini, di mana sinyal yang berwarna biru merupakan output dari si channel B, sinyal yang berwarna merah merupakan output dari si channel A. Untuk grafik X-nya itu sendiri akan menunjukkan seperti ini.
Oke, itu untuk hasil dari osiloskop. Kemudian kita melihat berapa nilai dari RC1. RC1-nya itu sebesar 369 mikroampere atau setara dengan 0,3 miliampere. RC2 itu sebesar minus 369 mikroampere atau setara dengan 0,3 miliampere. Untuk si panel negatifnya itu sebesar 5,31 volt dan untuk si panel positifnya itu sebesar 5,31 volt. Di mana nilai si arus di RC1 dan RC2 itu bernilai sama dan panel positif dan panel negatifnya itu juga bernilai sama. Untuk RBS-nya sendiri arusnya itu sebesar 743 mikroampere atau setara dengan 0,7 miliampere. Oke, demikian untuk common mode dengan resistor biasnya itu sebesar 5 kilo ohm. Oke, kita ke differential mode dengan resistor biasanya itu sebesar 8,6 kilo ohm. Nah, di sini kita akan mengamati bagaimana arus di RC1, bagaimana arus di RC2 dan bagaimana arus di RBS dan juga hasil dari osiloskop. Kita jalankan rangkaiannya. Namun sebelum itu kita lihat bahwa amplitude untuk diferensial itu adalah sebesar 40 milivolt dan frekuensinya itu sebesar 1 kHz. Sama seperti yang differential mode pada resistor biar 5 kilo ohm, bahwa si channel A-nya itu saya hubungkan ke panel negatif, si channel B-nya itu saya hubungkan ke panel positif, dan untuk negatif pada channel A saya hubungkan ke kaki base Q1, negatif si channel B saya hubungkan ke kaki base si Q2. Ketika dijalankan rangkaiannya, hasilnya akan seperti ini. Oke, hasilnya akan menunjukkan seperti ini. Untuk grafik VTJ-nya sendiri atau grafik Y per X-nya sendiri akan menunjukkan seperti ini. Dan untuk memperjelas grafik VTJ-nya itu, kita akan ubah generator sinyalnya itu menjadi 9 volt. Nah, berikut hasil dari grafik VTC. Hasil grafik VTC dengan differential mode dengan resistor biasnya itu sebesar 8,6 kilo ohm. Oke, untuk arus di RC1 dapat kita lihat sebesar 509 mikroampere atau setara dengan 0,5 miliampere. Untuk arus di RC2 itu sebesar 2,04 mikroampere dan untuk di arus bias itu sebesar 515 mikroampere atau setara dengan 0,5 miliampere. Oke, demikian untuk si differential mode dengan resistor biasnya itu sebesar 8,6 kilo ohm. Untuk kemudian kita ke common mode dengan resistor biasnya itu sebesar 8,6 kilo ohm. Dimana kita di sini akan mengamati bagaimana arus di RC1, bagaimana arus di RC2 dan bagaimana di arus di RBS. Kita atur frekuensinya itu sebesar 1 kHz dan amplitudenya itu sebesar 9 volt. Sama seperti common mode pada resistor bias 5 kilo ohm, bahwa si channel A-nya ini saya hubungkan ke panel negatif, si channel B-nya itu saya hubungkan ke panel positif. Untuk negatif channel A-nya saya hubungkan ke kaki base pada Q2. Untuk si channel B-nya itu saya hubungkan ke kaki base si Q1.
kita lihat bahwa grafiknya itu sama. Nah, di sini grafik antara output dari si channel A dan si channel B itu sama. Untuk grafik Y per X-nya itu seperti ini. Dan untuk arus di RC1 itu sebesar 432 mikroampere atau setara dengan 0,4 miliampere. Yang kedua arus di RC2 itu sebesar 432 mikroampere atau setara dengan 0,4 miliampere, dan arus di RBS-nya itu sebesar 2,5 miliampere. Jadi dari sini kita dapat lihat seperti halnya tadi common mode dengan resistor biasnya itu 5 kilo ohm, bahwa nilai di arus di RC1 sama dengan nilai arus di RC2. Oke, demikian untuk tahap yang pertama tentang pasangan diferensial bias resistor. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian penguat diferensial dengan bias resistor dan juga emitor degeneratif dengan input diferensial. Nah, di sini dapat kita amati rangkaian yang telah kami rangkai. Nah, di sini pada generator sinyal kami telah membuat nilai frekuensi sebesar 1 kHz dan juga nilai amplitudo sebesar 40 mVp. Lalu, di sini pada input yang diferensial kita akan menggunakan op-amp. Kita jalankan rangkaiannya terlebih dahulu. Nah, kita akan menghitung arus pada RC1, RC2, dan juga R bias. Nah, arus RC1 yang dihasilkan ialah sebesar minus 206 mA. Sedangkan arus yang dihasilkan pada RC2 ialah sebesar minus 206 mA yang nilainya serupa dengan RC1. Dan nilai arus yang terakhir yang akan kita lihat ialah R bias, di mana nilai arus yang dihasilkan ialah 417 mA. Selanjutnya, kita akan melihat sinyal yang dihasilkan oleh rangkaian tersebut melalui osiloskop. Nah, di sini dapat kita amati bahwa sinyal yang dihasilkan oleh rangkaian penguat diferensial dengan bias resistor dan emitor degeneratif. Selanjutnya, kita akan mengamati grafik PTC-nya, dan inilah dia hasilnya. Perbedaan rangkaian ini dengan rangkaian yang sebelumnya yaitu terdapat suatu resistor yang dipasang pada kedua kaki resistor rangkaian. Di sini dapat kita amati terdapat resistor sebesar 39 ohm sebanyak 2 pada kaki emitor dan transistor ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian penguat diferensial dengan bias resistor dan juga emitor degeneratif dengan input common. Nah, di sini dapat kita amati perbedaannya dengan rangkaian sebelumnya, yaitu pada source dan juga transistor didapatkannya op-amp. Nah, kita akan melakukan simulasi pada rangkaian ini. Kita jalankan rangkaiannya terlebih dahulu. Nah, di sini dapat kita amati bahwa arus yang didapatkan pada RC1 ialah sebesar minus 204. Sedangkan pada RC2 sebesar minus 204 juga, yang bernilai sama. Lalu pada R bias kita akan mendapatkan arus sebesar 375 mA. Minus 204 mA, minus 204 mA, sedangkan R bias 375 mA. Selanjutnya, kita akan mengamati gelombang sinyal yang telah kita dapatkan pada generator sinyal. Nah, di sini dapat kita amati gambar sinyal yang dihasilkan oleh rangkaian tersebut. Setelah kita mengamati keluaran sinyal pada osiloskop tersebut, kita akan mengamati juga grafik PTC yang dihasilkan oleh rangkaian. Nah, beginilah rupa gambar grafik PTC yang terdapat pada rangkaian yang satu ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian penguat diferensial
dengan bias cermin arus dengan input diferensial. Nah, pada percobaan kali ini, kita akan menggunakan 4 buah transistor 2N3904. Lalu, kita juga akan menggunakan op-amp. Di sini dapat kita lihat sendiri 4 buah transistornya. Ini, di sini, dan di sini. Kita jalankan dulu rangkaiannya. Nah, setelah kita jalankan rangkaiannya, kita akan mendapatkan hasil arus yang terdapat pada RC1. Di sini dia. Nah, arus yang terdapat pada RC1 sebesar minus di sini sebesar minus 925 mA. Lalu sedangkan pada RC2 kita akan mendapatkan arus sebesar minus 894 mA. Dan pada R bias kita akan mendapatkan arus sebesar minus 6158 ampere. Oke, selanjutnya kita akan menghitung penguatan terjadi pada tegangan outputnya. Pertama-tama kita ubah terlebih dahulu positif ke negatif pada multimeter masing-masing. Oke, setelah kita mengubah positifnya pada masing-masing multimeter pada RC1 dan RC2 seperti ini, kepada ground, kita hubungkan positifnya pada ground, kita akan mendapatkan tegangan outputnya. Lalu, kita akan mengamati sinyal output yang dihasilkan oleh rangkaian yang satu ini. Nah, sinyal output yang dihasilkan ialah seperti gambar berikut. Lalu, untuk grafik PTC, ialah seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian penguat diferensial dengan bias cermin arus dengan input common. Nah, perbedaannya dengan input diferensial, pada input common ini, kita tidak akan menggunakan op-amp. Namun, kita tetap akan menggunakan 4 buah resistor dengan jenis 2N3904. Nah, kita akan melakukan suatu simulasi pada rangkaian ini, maka kita jalankan rangkaiannya terlebih dahulu. Setelah kita menjalankan rangkaian, kita akan mendapatkan nilai arus pada RC1, yaitu sebesar minus 899 mA. Sedangkan pada RC2 kita akan mendapatkan nilai arus sebesar nilainya sama, yaitu minus 899 mA. Selanjutnya, kita akan menghitung penguatan yang terjadi pada rangkaian ini. Kita akan menggunakan multimeter untuk mengetahuinya. Kita ubah positif dan negatif multimeter menjadi positif pada multimeter 1 dan menjadi negatif input pada ground, seperti yang telah saya lakukan untuk mempersingkat waktu. Sehingga kita akan mendapatkan tegangan sebesar minus 14 mV. Dan pada multimeter yang kedua, output positif, kita akan mendapatkan tegangan sebesar minus 15 mV juga. Selanjutnya, kita akan melihat sinyal keluaran yang dihasilkan oleh rangkaian ini. Ya, sinyal output yang dihasilkan tampak seperti gambar osiloskop ini. Lalu, untuk grafik PTC yang dihasilkan pada rangkaian ini, ialah seperti gambar berikut. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan pada pasangan diferensial dengan bias cermin arus dan beban aktif. Ini merupakan gambar rangkaiannya. Di sini kita dapat menghitung nilai V input dan V outputnya. Nah, ini merupakan gambar rangkaian penguat diferensial dengan input diferensial, sedangkan ini menggunakan penguat dengan input common. Bedanya adalah pada diferensial terdapat op-amp. Pertama, kita akan menghitung arusnya pada Q5 dan Q1, antara Q2 dan Q6 dan Q4. Kita tempatkan multimeter di sini.
sini dan di sini. Kemudian kita runkan. Nah, kita dapat melihat arus DC antara kapasitor Q5 dan Q1, antara Q2 dan Q6, dan pada Q4. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana V input dan V outputnya menggunakan osiloskop. Kita runkan. Nah, ini adalah gambar V input dan V outputnya menggunakan frekuensi 1 kHz dan juga amplitude 40 mVp. Selanjutnya, pada rangkaian penguat diferensial dengan input common, kita akan melihat bagaimana V input dan V outputnya. Nah, ini adalah V input dan V outputnya dengan frekuensi 1 kHz dan juga amplitude 40 mVp. Karena amplitudenya belum terlihat jelas, maka kita tambahkan amplitudenya, kita naikkan amplitudenya. Belum terlihat jelas. Nah, di sini sudah terlihat amplitudenya. Selanjutnya, kita masuk kepada rangkaian penguat diferensial dengan bias cermin arus dan beban aktif 1. Nah, rangkaiannya sama seperti rangkaian tadi, namun di sini telah terdapat beban aktif 1, yaitu dengan penambahan kapasitor dan juga resistor. Ini merupakan rangkaian penguat diferensial dengan bias cermin arus dan beban aktif 1. Ini beban aktifnya. Ini adalah penguat dengan input diferensial, dan ini dengan input common. Di sini kita dapat menghitung arusnya melihat arusnya pada Q1 dan Q5, pada Q2 dan Q6, dan juga Q4 dengan cara seperti tadi. Kita runkan. Nah, ini adalah arus DC pada masing-masing transistor. Selanjutnya, kita akan melihat V input dan V outputnya pada osiloskop. Kita run. Nah, ini adalah gambarnya. Ini tegangan pada channel A, ini tegangan pada channel B dengan amplitude 40 mVp dan juga frekuensi 1 kHz. Yang terakhir, kita akan melihat pada penguat rangkaian penguat diferensial dengan bias cermin arus dan beban aktif pada input common. Ini adalah rangkaiannya. Kita akan melihat V input positif dan negatif. Kita run dengan frekuensi 1 kHz dan amplitude 100 mVp. Ini merupakan gambarannya. Sekian percobaan pada modul 1 ini. Terima kasih.